sehat dan dapat menghadiri acara pembekalan peserta kuliah kerja mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura tahun 2023. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Anissa B. Simaremare, selaku pembawa acara pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Pembacaan doa, 4. Penyampaian materi pembekalan dan diskusi, 5. Pelepasan secara simbolis kepada peserta kuliah kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura tahun 2023. 6. Penutup. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berada di room Zoom dimohon untuk menyanyikan dengan sikap duduk yang sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai. Kepada para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Sekali lagi kepada para peserta diharap untuk mengaktifkan kamera. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Ahmad SEME disilahkan. Baik, sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa demi kelancaran dan kesuksesan acara kita di pagi hari ini. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. Untuk yang beragama lain, mohon kesediaannya untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika di sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, serta seluruh dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah,
rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ahmad SME yang telah membacakan doa. Selanjutnya, kita telah memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi pembekalan dan sesi tanya-jawab yang akan dipandu langsung oleh Ibu Diah Arminingsi, SEIME, selaku moderator, dan Ibu Metasari Kartika, SEME, selaku narasumber pada hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Diah Arminingsi, SEIME, disilahkan. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah saya di sini diamanahkan untuk mendampingi Ibu Meta dalam kegiatan pembekalan KKM jurusan ISP FEB Untan tahun 2023. Adapun tema untuk KKM pada tahun ini adalah sinergi pentahelix membangun SDM unggul. Yang mati Ibu Meta Sartika SEME selaku Ketua Laboratorium FEB Untan dan juga sebagai Ketua Program KKM jurusan ISP FEB Untan. Kami sapa. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap ya Bu ya untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang sebentar lagi mungkin hari Senin Bu ya, hari Senin akan langsung ke lapangan selama 1 bulan. Maka perlu diadakannya pembekalan agar memiliki sesuatu yang akan dibawa ke instansi, ke tempat magang kita masing-masing. Tidak berlama-lama lagi, kami silakan kepada Ibu Metasari Kartika SEME untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Bu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Sehat ya semuanya? Puji Tuhan sehat Bu. Oke, bagus. Ini sudah di Pontianak semuanya atau masih ada yang di kampung halaman? Masih di kampung, Bu. Di kampung, Bu. Enak Bu. Rencana pulang ke Pontianak tanggal berapa? Tanggal 30, Bu. Oh, bagus. Yang lain? Oh, yang lain di kampung. Oke, bisa share screen, operator? Ya, jadi pelaksanaan KKM kita di tanggal 3 Juli ya. 3 Juli sampai 31 Juli ya. Nah, untuk ID card nanti akan ada pengumumannya, dapat kalian ambil itu kita usahakan di tanggal 1 ya. Nah, jadi untuk yang di kampung halaman mohon dikondisikan di tanggal 3 pagi itu kalian sudah ke tempat mitra atau memulai kegiatan KKM-nya. Nah, sehingga kami harapkan tidak ada lagi ceritanya masih dalam perjalanan pulang kampung karena kita membawa nama baik fakultas kita. Baiklah, nah ini operator sudah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali. Nah, pembekalan di pagi ini memberikan gambaran yang lebih lengkap lagi untuk kegiatan KKM jurusan ISP FEB Untan untuk di tahun 2023 ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Diah, semenjak
pengelolaan KKM di tingkat jurusan dimulai tahun lalu, kita membuat tema setiap tahunnya. Nah, untuk di tahun ini kita mengusung tema sinergi pentahelix membangun SDM unggul. Apa itu pentahelix? Pentahelix itu ada unsur pemerintah, akademisi atau perguruan tinggi, kemudian bisnis, komunitas dan media. Ya, jadi sinergi ini karena kita akan bermitra dengan perbankan, kemudian kantor-kantor pemerintahan, juga lembaga-lembaga amil zakat, ya, juga kita bermitra dengan desa, UMKM, kemudian penggunaan media. Nah, harapannya dengan kita bekerja sama ini, kalian turun di mitra-mitra kita, kalian nanti akan menjadi SDM yang unggul, gitu ya. Kalian ditempa selama 1 bulan, harapannya nanti kalian bisa bersaing, ya. Begitu kalian setelah kalian KKM, mungkin ada yang langsung proposal, kemudian ujian akhir, ya, ujian tugas akhir. Nah, kemudian kalian akan bersaing kan di dunia kerja. Nah, harapannya kalian berdaya saing, kalian unggul sehingga nantinya kalian sukses di tempatnya masing-masing. Nah, itu harapan kami di KKM di tahun ini. Nah, konsep KKM di jurusan kita ada 3 bentuk. Pertama ada KKM magang, kemudian KKM kewirausahaan. Di tahun ini 172 mahasiswa belum MM, ya. Jadi yang 172 mahasiswa ini adalah mahasiswa yang belum pernah ambil program MBKM. Nah, kalau MBKM walaupun di semester ganjil ngambilnya, ya, bukan di semester genap ini, itu sudah nanti akan pengelola bantu akan mengkonversi mata kuliah KKM-nya. Nah, dari 172 mahasiswa ini 135 ini masuk dalam program KKM magang. Ini kan sesuai pilihannya, ya, di pendaftaran. Minatnya di KKM magang. Nah, dengan mitra yang kemudian kita bekerja sama sebanyak 25 instansi. Nah, kemudian yang minat ke kewirausahaan itu sebanyak 26, ya, 26 orang. Nah, mitranya ini nanti UMKM atau mereka UMKM atau pelaku usaha startup atau mereka sendiri yang akan menjalankan usahanya. Nah, kemudian di KKM pengabdian ini jumlah mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan KKN kebangsaan sebanyak 11 orang. Jadi KKM pengabdian kita arahkan untuk mengikuti kegiatan KKN kebangsaan karena waktunya juga pas dan ini program nasional. Sayang sekali kalau kita tidak berpartisipasi. Nah, alhamdulillah 11 orang ini sudah masuk namanya di UNTAN karena program nasional. Nah, di KKM pengabdian nanti kita akan ada pengarahan lanjutan dari tingkat universitas. Nah, itu kemungkinan mulainya juga tidak sama di tanggal 3 Juli. Akan ada di pertengahan Juli sampai pertengahan Agustus. Nah, jangan bimbang untuk di pertengahan Agustus, kalaupun kuliah sudah ada, kami akan buatkan surat rekomendasi, ya, atau surat untuk dispensasi kuliah. Nanti pengelola yang akan membantu untuk memfasilitasi itu. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, untuk KKM kewirausahaan di sini ada hadir yang KKM kewirausahaan di sini. Boleh raise hand? Raise hand yang KKM kewirausahaan. Ada nggak? Saya nggak nampak semua. Oh, ada Muhammad Raihan, Saputri, siapa lagi? 26 ini. Oh, Theodorus, ya. Oke. Siapa lagi? Harus ada nih minimal perwakilan. Karena 129 harusnya yang masuk di Zoom ini 161, berarti 30. Ini belum masuk.
Nah, baru 3 ya, yang KKM kewirausahaan. Nah, bentuk kegiatan KKM kewirausahaan, nanti kalian kita berikan pilihan, karena ini kita mengevaluasi dari kegiatan kita tahun lalu. Oh, ada Silvanus, oke, terima kasih. Nah, kalian bisa membuat usaha baru atau kalian memang sudah punya usaha, kalian menjalankan usaha yang sudah ada. Itu bentuk kegiatannya. Nah, diawali dengan pembuatan dan presentasi proposal rencana usaha kepada dosen pembimbing lapangannya. Jadi nanti kalau di tanggal 3 teman-teman magang itu turun ke lapangan, kalian di tanggal 3 itu kalian harus kan ini tanggal 26 dan 7 kalian koordinasi. Nah, diusahakan di tanggal 3 itu kalian presentasi proposal rencana usaha yang akan kalian jalankan selama 1 bulan. Oke. Nah, atau kalian bisa memilih kegiatan pendampingan UMKM. Jadi kalian memilih UMKM ya. Dan setelah kalian pilih UMKM itu, kalian membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produknya atau branding produk, atau membantu melengkapi legalitas usahanya, atau ke peningkatan penjualan. Ya, ini dan atau ya, bisa kalian mau ambil yang bagian mana. Nah, mau ambil kualitas branding atau mau semuanya itu boleh. Atau oh dia ada mahnya di penjualan. Nah, kalian mau fokus di penjualan juga boleh. Dan yang pasti, kalian harus identifikasi dulu. Jadi kalian harus datang, kalian cari UMKM-nya. Nah, kemudian kalian identifikasi permasalahannya dan solusi apa yang akan kalian berikan. Nah, itu kalian presentasikan juga ke DPL masing-masing. Ya. Nah, jadi nanti setelah di presentasi akhir nanti kalian akan memberikan ini Bu, dari ada masalahnya seperti ini, kemudian kami lakukan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu nanti di akhir. Nah, untuk pendampingan UMKM. Oke. Nah, lanjut. Nah, oke, itu KKM kewirausahaan. Nah, ini mitra KKM magang dan kalian juga sudah lihat di distribusi peserta KKM dan DPL ya. Ada di kantor kecamatan, BPS, BKKBN, dinas-dinas, baik di tingkat provinsi, Kabupaten Kuburaya, dan Kota Pontianak. Oke, lanjut. Nih, oke, nih masih mitra ya, lanjut. Nah, ini jadwal pelaksanaan KKM kita. Di sini pembekalan dan insya Allah di jam 10 nanti ada pelepasan secara online ya. Nah, kemudian nanti mulai setelah pembekalan ini, kalian boleh menghubungi DPL masing-masing. Apa sih DPL tuh? Itu singkatan dari dosen pembimbing lapangan. Ya, jadi di setiap kelompok ada DPL-nya. Nah, kecuali di Bapeda KKR ada 2 DPL di situ. Ya, ada Pak Jumhur untuk 5 orang, kemudian ada Pak Faisal untuk 2 orang. Nah, untuk Bapeda Kuburaya itu, Bapeda Litbang Kuburaya, harapannya jadi satu grup aja. Ya, tinggal masukkan Pak Jumhur dan Pak Faisal seperti itu. Karena kegiatannya, tempatnya itu sama ya. Nah, kemudian kalian bisa koordinasi di tanggal 26 dan 27 ini. Karena di tanggal 28 kan udah cuti bersama ya. 29 tanggal merah, 30 cuti bersama. Jadi di tanggal 1 kalau 30 sudah datang, nah pembagian ID card di tanggal 1. Ya. Nanti info lebih lanjut di 1 jam berapanya nanti akan kami informasikan. Nah, kemudian di tanggal 3 beberapa instansi itu sudah ini ya, kemarin dari Disperapar Kuburaya itu minta jam 7:30. Nah, ya. Nanti kalian mau turunnya jam berapa? Nah, itu dikomunikasikan dengan DPL masing-masing, ya. Nah, itu. Kemudian di tanggal 31, nah tanggal 31 itu di akhir, di hari Senin 31 Juli insya Allah kalian presentasi laporan akhir
Kalau yang magang berarti kalian presentasi laporan akhirnya di mitra kita. Kalau yang kewirausahaan, presentasi akhirnya di DPL masing-masing. Oke, nah apa sih presentasi laporan akhir? Ya kalian presentasi apa yang sudah kalian lakukan selama 1 bulan, ya di tempat mitra kita masing-masing, atau 1 bulan kalian tadi melakukan kegiatan wirausaha, ya itu di tanggal 31 Juli. Nah, untuk yang magang di 31 Juli itu juga akan ada penjemputan oleh DPL. Jadi kalian presentasi, kalian akan dijemput kembali, DPL akan membawakan sertifikat atau plakat lah ya kepada mitra sebagai bentuk ucapan terima kasih. Nah, di tanggal 1 kalian akan di situ akan kita kasih link untuk pengumpulan laporan akhir. Ya, laporan akhirnya apa saja setelah ini akan saya jelaskan. Kemudian tanggal 2 sampai 3 kita akan mengevaluasi mana yang belum lengkap akan kita kembalikan. Kalian harus lengkapi semua yang laporan-laporan output KKM jurusan. Jadi di tanggal 2 sampai 3 Agustus. Nah, penutupan KKM insya Allah akan kita lakukan di tanggal 4 Agustus. Ya. Nah, dalam bentuk offline atau online itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Dan saya rasa di tanggal 4 kalian kan nggak pulang kampung lagi ya. Kalaupun itu offline kan, karena itu di awal semester, betul nggak? Di awal semester ganjil kan perkuliahan ya. Nah, seperti itu nanti kita akan lihat apakah masih dalam bentuk online atau offline. Nah, ini jadwal pelaksanaannya. Lanjut. Nah, ini output. Untuk yang KKM pengabdian, kalian nanti akan kita lihat dulu output yang diminta dari KKN kebangsaan. Ya. Nah, nanti akan ada sesi khusus untuk KKM pengabdian. Ya, mungkin ada yang KKM pengabdian hadir pada pagi ini. Nah, kalian akan ada sesi khusus untuk yang KKM ya. Nah, karena kita tidak sebutkan dulu output KKM karena kami mau dulu output KKN kebangsaan yang diinginkan. Seperti itu. Kalau memang sudah kurang lebihnya dengan ini, berarti kita tidak akan minta lagi. Berarti yang output KKN kebangsaan itu kalian kumpulkan ke universitas, kalian kumpulkan juga ke kami sebagai pengelola di tingkat jurusan. Itu. Nah, yang di sini yang kami tuliskan yang ada di perangkat tampil di layar kalian itu untuk output KKM magang dan kewirausahaan. Untuk di poin 1, 3 dan 4 itu sama ya. Kalian diminta laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini ada dalam bentuk laporan harian. Kalian ngapain aja hari itu? Karena kan kita selama 3 sampai 31 Juli ya. Kalian ngapain saja? Nanti bentuk laporan hariannya akan ada di bio Instagram ya, di Linktree itu. Format laporan harian. Nah, nanti kalian bisa download, kalian sesuaikan di situ ya. Biasanya ada dokumentasi di hariannya, kalian juga melakukan kegiatan apa di hari itu ya. Nah, kemudian laporan akhir itu semacam laporan kegiatan, ada cover, ada lembar pengesahan ya. Nanti juga formatnya akan kita tautkan di Linktree di bio di Instagram itu ya. Kemudian dokumentasi kegiatan jangan lupa. Nah, itu dalam bentuk laporan. Kemudian yang kedua video ya. Nah, video ini cukup satu video itu sudah cukup untuk pelaksanaan aktivitas KKM kalian selama 1 bulan. Ini kelompok ya, videonya kelompok. Jadi dalam bentuk reels dan nanti tautkan juga kepada Instagram KKM ya. YSP FEB Untan. Nah, kemudian di kewirausahaan yang membedakan lagi ada tambahan, kalian membuat satu video promosi produk CIBC FEB Untan. Jadi di CIBC itu kan banyak tuh produk-produk yang dari mahasiswa jurusan
ISP. Nah, kalian pilih mau produk yang mana, kalian buatkan video promosinya. Oke, nanti ditautkan kepada IG CIBC FEB Untan. Oke. Nah, yang ketiga poster. Poster kalian kaitkan dengan tema kita dan apa yang sudah maksudnya di mitra kalian itu apa sih yang bisa kalian usung gitu. Ya. Dengan tema kita tadi sinergi pentahelix untuk membangun SDM unggul. Nah, kemudian dari mitra kalian punya informasi apa? Nah, kalian jadikan poster ya. Contoh yang tahun lalu itu misalnya kebetulan saya di KKM Pengabdian ya tahun lalu di Desa Mekar Baru karena kita tentang transformasi digital ya, membentuk SDM berdaya saing ya, mendukung percepatan transformasi digital. Jadi KKM Pengabdian Desa Mekar Baru itu mengusung posternya itu Desa Cerdas. Nah, kalau nggak salah saya Desa Cerdas ya, Desa Cerdas. Kemudian bagaimana ibu-ibu itu menggunakan media sosial untuk meningkatkan pendapatan usahanya. Nah, kemudian mahasiswa memberikan, jadi di sela-sela KKM Pengabdian mereka memberikan sosialisasi pengoptimalan penggunaan media untuk jualan ya, kalau nggak salah ibu-ibu itu. Nah, alhamdulillah waktu itu kita ada apresiasi dan mereka juga mendapatkan ini ya apresiasi waktu itu. Nah, jadi nanti demikian yang bisa kalian buat tentang poster ini. Nah, untuk poster ini juga nanti kita tampilkan di Instagram kita ya untuk poster. Kalian bisa lihat ya di Instagram KKM kita itu kalau nggak salah semuanya ya udah kita upload ya contoh-contoh poster KKM tahun lalu. Dan di situ juga ada yang pemenang ya. Nah, jadi kalian bisa lihat yang pemenang poster itu bagaimana. Nah, kemudian yang keempat nanti dan lain-lain itu kesepakatan antara DPL dan mahasiswa. Oke, itu tentang output. Lanjut. Nah, kewajiban kalian serta kalian sudah di tahapan ketiga dan di tahapan kedua sekali kalian DPL. Nah, kemudian tahapan keempat kalian melaksanakan KKM, yang kelima menyusun laporan hasil KKM sesuai output tadi yang ditetapkan, dan yang terakhir mengikuti evaluasi dan penutupan KKM. Lanjut. Nah, yang DPL sudah buatkan saja karena ini kemarin dari kegiatan kita koordinasi dengan DPL. Jadi DPL kami harapkan untuk mengantar dan menjemput mahasiswanya. Jika DPL kalian berhalangan hadir, tolong komunikasikan ke kami ya. Contohnya di Dinas Ketahanan Pangan. Ya. Maka saya minta gabungkan juga nanti koordinasinya dengan kami. Oke, ini DPL. Nah, ini daftar hadir pembekalan, silahkan di download ya, di link. Ini nanti kalian buat 5 lembar ya, 5 rangkap. Jadi buat pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, kalian tulis nama, NIM, mau nggak boleh kalau ada yang rajin, jadi nanti ketemu tinggal tanda tangan. Nah, kemudian kalian ke PL, kalian minta tanda tangannya. Nah, kalau udah nanti kumpulkan ke pengelola ya. Oke. Nanti dalam bentuk ini dulu, kalau misal ke pengelola aja. Kalau pengelola susah janjian waktu. Kumpulkan di meja saya ya, di Jebik ya. Yang hard copy-nya, yang aslinya kalian letakkan di meja saya. Nanti yang soft copy-nya, kan ada soft copy nanti nih. Kalian scan dulu ya. Kalian scan sebelum kalian kumpulkan ke meja saya, kalian scan dulu. Nah, nanti scan-nya kumpulkan link yang akan dikirimkan nanti. Ya. Nah, ini tolong dilengkapi. Oke, lanjut.
Nah, ini tunggu. Ini daftar hadir. Nanti kalian sesuaikan daftar hadir peserta KKM KWU. Kalau kalian berarti daftar hadir peserta KKM magang. Udah disiapin ya, tinggal diambil aja ya filenya. Nah, kemudian nanti NIM kalian tulis nama mahasiswa. Tadi kalau ada yang di kelompoknya ada sekretaris, apakah ini diketik? Nah, itu dipersilahkan ya masing-masing kelompoknya. Yang penting ada nih NIM, nama, nah nanti di checklist nih. Kalau dia nanti di magang, berarti supervisornya ya. Nah, waktu kalian turun juga tolong dibawa nih, ya dibawa. Nanti misalnya ada supervisornya, kalian udah nyerahkan kode PL-nya, bilang mana yang itu. Nah, kalian udah siapin, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalian bawa waktu turun magang ya. Yang ini, nah daftar penilaian nih, ini untuk dosen pembimbing, kalian nggak perlu minta. Kalau dosen pembimbing, kami yang minta ke dosennya, oke? Untuk ke DPL, kalian nggak usah minta, Bu, Pak, minta nilai, nggak usah. Itu dari kami yang akan menghubungi DPL-nya dan DPL akan menyerahkan kepada kami. Oke, lanjut. Nah, yang perlu kalian bawa nanti, atau lanjut, atau nanti di akhir kalian berikan, nah yang ini, daftar penilaian supervisor. Tapi saran saya, daftar hadir yang 1 bulan itu dan daftar penilaian ini kalian bawa di awal nanti. Ya. Nah, nanti jangan kalian ini langsung ada KKM KWU ganti KKM magang ya. Nanti lihat kata apa sudah kalau kalian download sudah ada KKM magang, udah nggak usah ganti ya. Nah, nama mitranya kalian sebutkan, nanti supervisor kan dari mitranya yang akan menunjuk, tapi waktu pengantaran boleh dibawa nih supaya mitra-mitra kita tahu penilaian apa sih yang diinginkan oleh pengelola KKM. Ya. Nah, nanti supervisornya siapa. Nah, ini boleh dibawa. Lanjut. Nah, ini media sosial. Di tahun lalu kami nggak buat WA group. Kami menuntut mahasiswa untuk aktif memantau ya, aktif supaya mau nih aktif mencari informasi di KKM ISP FEB Untan. Tapi di tahun ini ya udahlah ya, katanya pada banyak pulang kampung, nggak ada sinyal. Oke, akhirnya kami fasilitasi membentuk WA group. Nah, ini ada link tree-nya. Jadi semua berkas-berkas yang kita inginkan semua udah kita buat. Tinggal kalian ambil, kalian download. Ya. Nah, kemudian ini udah habis ya slide-nya. Oke. Nah, sekarang ada hal-hal lain selain ini yang ingin saya maksudnya tolong kalian ingat, yaitu terkait adab etika berpakaiannya ya. Tolong, karena kalian terutama di KKM magang. Nah, terutama di KKM magang, karena kalian di magang, di kantor-kantor atau dinas terkait, tolong pakaiannya yang sopan, yang rapi, dan tidak mengandung ini. Kalau yang cewek-ceweknya ya, tidak membuat orang berpikir kemana-mana. Ya, Marcelio senyum tuh, Marcelio. Marcel. Ya. Tolong nih yang cewek-cewek nih, yang cantik-cantik nih. Semuanya cantik nih jurusan ISP ya. Tolong pakaiannya. Yang laki-laki juga ya. Sekarang juga laki-laki nih bisa aja nih bikin karena ganteng-ganteng di sini kan ya. Nah, jadi tolong rapi dan sopan ya. Nah, itu terkait ada pakaian. Kemudian terkait kehadiran. Dari hasil evaluasi kita KKM tahun lalu, semua mitra menyatakan puas dengan kinerja mahasiswa KKM jurusan kita.
Nah, tolong jaga nama baik itu, gitu ya. Tolong jaga bahwa kalian itu disiplin, datangnya tepat waktu, ya, pulangnya juga sesuai jam kantor. Kalaupun misalnya ada hal urgen, seurgen-urgennya itu kalian izin komunikasi. Nah, itu. Kemudian kalau ada penugasan dari kantor dan kalian tidak tahu, jangan bilang nggak bisa, Pak. Ya, tapi kalian bisa jawab, baik Pak, saya pelajari dulu. Baik Pak, saya akan usahakan. Kayak gitu ya. Karena ada pengalaman kakak kalian yang di Bapeda itu, waktu Pak Sandiaga Uno mau datang, mereka disuruh buat video. Dan mereka nggak pernah buat video. Tapi mereka, karena kita sudah wanti-wanti juga, mereka bilang, baik, kami usahakan. Gitu. Dan akhirnya video mereka diapresiasi dan ditayangkan waktu Pak Sandiaga Uno datang. Nah, walaupun katanya waktu pesan dan kesan di akhir mereka bilang rasanya mau bahasa mereka tuh udah enak gitu ya bahasanya, karena buat video ngulang-ngulang lagu-lagu Sungai Kapuas. Jadi mau apa-apa tuh rasanya terngiang-ngiang terus lagu itu gitu ya. Nah, tapi bisa gitu ya. Jadi nggak usah bilang nggak bisa Pak gitu. Ya, nggak mau Pak, jangan sampai ngomong nggak mau Pak juga gitu ya. Lalu kalian ngapain ke sini, kan kayak gitu bahasa orang kantor ya. Nah, Excel, penggunaan Excel maka dibuat berkelompok. Tolong ketua kelompoknya, kan pasti pilih ketua kelompok ya. Ketua kelompok, kalian tuh nggak ada saing-saingan lagi gitu. Kalian tuh satu kekuatan di dinas itu gitu ya. Kerjasama kalian. Kalau misal ada yang nggak paham, bantu ya, sharing terus seperti itu. Nah, karena pernah saya sebagai DPL KKM ke dinas yang waktu itu menjadi mitra kita, Ibu, gimana sih mahasiswa Ibu nih? Katanya, cantik tapi nggak bisa Excel katanya. Aduh, saya bilang, yang benar Mak, kamu ini nggak bisa Excel gitu kan ya. Nah, tolong nanti hal-hal itu ya, tolong kalau misalnya nggak bisa Excel, belajar. Misalnya pas ada tugas harus menggunakan Excel, belajar ya, jangan bilang, "Alah Pak, saya nggak tahu Pak," gini. Nggak usah, optimis dulu. Mungkin teman satu rekan tim ada yang tahu, ya. Nah, itu pengalaman saya sendiri tuh di komentari seperti itu. Untung cantik Bu, kata bapak-bapak. Untung cantik Bu katanya. Ini enggak jadi marah bapak-bapaknya kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa Excel. Aduh, saya bilang apa pula nggak bisa Excel nih? Saya bilang kayak gitu ya. Jadi kan, nah itu kan Excel dasar ya. Karena di kantor memang biasanya bisa jadi kalian disuruh merapikan data. Mau nggak mau pakai Excel. Berarti kan Excel dasar aja tuh. Maksudnya nggak harus yang sampai maksudnya menggunakan rumus-rumus yang susah-susah itu ya. Nah, harapannya kalian bisa lah nanti ya beradaptasi tentang itu. Jadi itu tadi. Kemudian ada lagi. Nah, ini karena sering kita turun ya mengantarkan mahasiswa. Bu, mahasiswa sekarang tuh Bu, kalau disuruh ngomong bergegar katanya. Itu ya. Jadi kadang mungkin kalian nanti disuruh tuh, misalnya, Dek, tolong ini, Dek, tolong ini, kalian yang jadi ininya, sarjana aja itu. Nah, itu malah kepala desa waktu itu ya. Nah, ini kalau ada yang KKM pengabdian nih, kalau KKM pengabdian dengar nih ya, nanti kalian turun ke desa, atau KKM kewirausahaan, kalian bagaimana meyakinkan UMKM ya. Nah, atau di mitra, nanti kalian tugas, Dek, jadi MC lah. Nah, kalau Anissa sih enggak masalah. Anissa udah biasa MC, kena tunjuk sore pun langsung bisa pagi ini gitu kan. Nah, kalau yang lain nanti enggak tahu, usahakan Pak, belajar sama Anissa, misalnya karena Anissa ada itu, gimana Sa, gini. Jadi kalian nanti saling menguatkan kayak gitu ya. Jadi nggak ada cerita. Kalau disuruh bagaimana mengutarakan pendapat, ya utarakan saja dengan sopan, gitu ya. Nah, kemudian yang pasti itu tadi ya, kemampuan publik komunikasinya nanti ditingkatkan, kemudian pakaian ya sopan, kemudian disiplin kehadiran, kedatangan ya, jam datang, jam istirahat ya, kemudian
adaptasi juga, mungkin adaptasinya lama, nggak apa. Disinilah lihat, bisa jadi nanti kalian semakin kokoh, misalnya pengen jadi PNS, semakin kokoh lah kalian ingin jadi PNS, atau kemudian kalian bisa berbalik, saya enggak mau jadi PNS gitu ya. Nah itu sharing pribadi. Kalau dulu saya di perbankan, ya saya KKM-nya di perbankan, di bank daerah, ya dapat di Bank Kalbar waktu itu. Nah kalau saya oh begini ya, dengan apa kita tahu bagaimana produktivitas orang bank itu kerjanya harus detail apa. Nah itulah kita jadi bisa tahu ya. Nah jadi bisa membuka gambaran tuh, oh kalau kerja di bank begini, nanti kan saling sharing tuh kan, nggak ada saling bully ya. Nah ini kejadian, nggak ada saling membuli. Kamu kena di sini, ini begini, ini kena di sini begini. Nggak, semua mitra kita itu bagus-bagus. Kalian akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Ada yang memang mungkin di perbankan yang sudah disiplinnya, ada mungkin yang fleksibel tapi dituntut outputnya. Denny Anjani tolong di-mute-kan. Nah tolong, nanti kalian nggak ada tuh, oh aku di dinas ini lebih baik dibanding dinas ini, nggak ada. Semua dinas, semua mitra itu semuanya punya tuntutan masing-masing, outputnya masing-masing, karena dinas kan masing-masing punya tupoksi ya, sehingga cara kerjanya juga berbeda masing-masing. Gitu juga di perbankan, di dinas, di amil lembaga, amil zakat. Nah itu semuanya kan punya tujuan masing-masing kan, dan punya target masing-masing. Nah sehingga mereka juga punya cara kerja yang punya tipikal masing-masing untuk mencapai itu. Nah, silakan dipelajari, nanti tinggal bisa sharing antar teman sehingga kalian bisa dapat pengalaman selama 1 bulan ini ya, tentang dunia kerja, baik itu di, kewirausahaan juga demikian kan, di kewirausahaan, di pelatihan, di magang. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada pembekalan pada pagi hari ini. Tetap semangat karena mahasiswa harus semangat, jangan lupa senyum ya. Jangan muka judes ya, jangan muka judes, muka nggak mood gitu ya. Tarik nafas, kalau lagi nggak mood tarik nafas dulu, senyum, nah baru kalian melangkah masuk kantor tuh ya. Walaupun itu, nah karena apa, orang akan lihat tuh bagaimana attitude. Nah semoga saja emang rezekinya, kita nggak tahu ya, banyak beberapa kakak abang kita yang kemudian malah bekerja di tempat mitra atau kemudian menjadi wirausaha sukses atau menjadi tadi ya pengabdian, dan dia menjadi mahasiswa yang sukses karena dia tahu kondisi di masyarakat sebenarnya bagaimana atau kondisi di mitranya ya. Nah semoga semuanya sukses, sehat selalu selama 1 bulan kegiatan KKM ini. Baiklah, saya tutup. Nah, sekiranya nanti ada tanya jawab, kita akan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Meta Sari Kartika SEME selaku Ketua Pengelola KKM pada tahun ini. Baik, banyak sekali tadi disampaikan materi pembekalan ya, pembekalan dari segi apa itu KKM, ngapain aja, outputnya apa, kemudian hal lain-lainnya itu yang sangat bermanfaat sekali. Baik, jika ada pertanyaan silakan saya buka satu sesi untuk 3 penanya. Semoga tidak ada bertanya karena ini ya sudah jelas sekali gitu. Tapi kalau ada pertanyaan disilahkan. Boleh raise hand? Ya, sambil menunggu pertanyaan, jika saya sedikit mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Meta.
Jadi bentuk KKM ini ada 3 ya, ada magang dengan bekerja sama dengan 25 instansi, kemudian bentuknya dalam kewirausahaan dan pengabdian. Nah, pengabdian ini kita bekerja sama dengan Untan berupa KKM kebangsaan. Kemudian outputnya, nah ini juga teman-teman perlu perhatikan, untuk outputnya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah laporan harian, logbook. Nah, ini masing-masing, setiap individu membuat laporan harian. Kemudian laporan akhir, ini per kelompok ya. Kemudian video juga per kelompok, nanti bisa disesuaikan dengan apakah magang, kewirausahaan, itu mohon diperhatikan. Kemudian poster, dan output satu lagi adalah kesepakatan DPL dan mahasiswa jika memang ada DPL yang meminta output yang lain, tambahan gitu ya. Jadi dari pengelola sudah membuat space di sana ketika ada kesepakatan DPL, maka itu diperbolehkan ya. Kemudian yang sudah disampaikan oleh Bu Meta tadi juga ada tugas dan kewajiban dari peserta apa saja. Kemudian terkait dengan kelengkapan administrasi itu juga diperhatikan. Sudah ada template-nya, tinggal teman-teman nanti download di Instagram ya, melalui Linktree itu. Kemudian dan lain-lainnya. Insya Allah pelaksanaan KKM ini akan berlangsung dari tanggal 3 Juli yang nanti akan ada pengantaran dari DPL beserta teman-teman datang ke sana, pengantaran kemudian tanggal sampai dengan 31 Juli 2023. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Oh ya, untuk Dia, Iya, silakan. BKKBN 30 orang Bu Diah ya. 30 orang. Nah, kemudian itu dibagi ada 6 DPL. Saran saya buat grup besar dulu yang DPL-nya yang masukkan itu ke apa? Nanti dimasukkan semua DPL-nya boleh ya, kecuali mungkin Pak Sukma Indra ya, karena beliau sakit. Nah, jadi nanti semuanya di grup besar dulu, karena di BKKBN itu ada beberapa kegiatan yang nanti terkait pembekalan dari BKKBN juga. Jadi itu memudahkan untuk yang di BKKBN ya. Nah, saya, Pak Mehmet dan kelompoknya Bu Meta, nah itu jadi satu kelompok, nanti yang akan turun itu saya ya. Kemudian Pak Bara dan Pak Mus'an, kelompok Pak Bara dan Pak Mus'an, itu nanti yang turun Pak Bara ya. Kalau ada apa-apa terkait kelompok Pak Mus'an juga nanti Pak Bara yang akan backup. Kemudian kelompok Pak Meran dengan Pak Sukma, nah nanti yang akan turun itu nanti jadi Pak Meran. Nah jadi nanti Pak Meran itu juga menghandle yang kelompok Pak Sukma, gitu ya, untuk BKKBN. Ada ya yang BKKBN di sini ya? Oh. 30 kan pasti ada lah nih ya. Yang BKKBN? Saya Bu. Ada. Oh, ada. Bisa kan BKKBN. Terima kasih Bu Meta atas tambahannya. Sekali lagi ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada berarti sudah siap ya. Oh ya, silakan. Siapa? Sedikit saja Bu dari saya. Oh ya, silakan Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Dia dan Bu Meta. Saya ingin bertanya perihal tadi kurang sampaian tentang koordinasi DPL itu perwakilan atau perorangan untuk koordinasi DPL. Terus yang kedua pertanyaan saya perihal etika berpakaian ini, apakah kita harus berpakaian celananya itu harus pakai celana kain terus, apakah boleh pakai jeans juga apa gitu? Yang bagi cowoknya. Itu. Baik, ini terima kasih Raffi. Ya. Silakan Ibu Meta. Oke. Terkait koordinasi dengan DPL, yang menghubungi DPL boleh perwakilan saja ya.
nanti undang DPL-nya ke grup masing-masing. Ya. Nah, kemudian untuk BKKBN karena rame nih ya, dan nanti 55 itu, nah kalian untuk yang ke Pak Meran, nah silahkan tetap komunikasi ke Pak Meran, yang Pak Mus'an juga nggak apa-apa, tetap komunikasi ke Pak Mus'an perwakilannya ya. Nah kemudian yang Pak Mehmet komunikasi ke kelompoknya, tapi nanti yang tetap kalau yang turun lapangannya tadi yang saya, jadi di BKKBN tuh yang turun-turun nanti itu Pak Meran, saya dan Pak Bara. Nah kayak gitu. Tapi untuk komunikasi ke DPL dipersilahkan ya. Kecuali mungkin yang ke Pak Sukma ya. Ke Pak Sukma itu nanti kalian sudah digabungkan di grup dengan Pak Meran. Jadi kalau cuman efektifnya gimana ya? Jadi BKKBN jadi banyak grup gitu ya? Ada lagi grup masing-masing kah? Gimana enaknya? Raffi kan BKKBN nih. Ya, Vi? Iya, Ibu. Nah, BKKBN saya. DPL Pak Mehmet. Atau gini dulu aja ya, karena BKKBN ini kan akan ada kegiatan pembekalan dulu nih untuk kalian. Kita per 30 orang itu jadi satu grup aja dulu kali ya, Raffi ya. Iya, Bu. Udah ada Jadi grup kalian itu, nanti kan masukkan aja Pak izin gitu. Jadi yang ketua grupnya masing-masing nggak apa WA Pak izin memasuk Bapak. Jadi yang ketuanya kan ada 6 nih, tetap hitungannya ke ya. Tetap ketua, tetap ada 6 kelompok kami ngitungnya ya. Per 5 itu. Gitu ya Raffi ya. Nah, kemudian terkait pakaian untuk laki-laki, nanti kita di instansinya itu ada ininya lagi, Raffi, ada apa? Pembekalan lagi biasanya, ada pengarahan lagi. Biasa waktu kita mengantarkan mahasiswa. Nah, yang pasti kalau sepengalaman saya, yang biasanya sih dia menggunakan celana, kalau nggak celana kain, celana yang dia nggak jeans juga, tapi apa sih bahasa? Tapi bahan apa sih itu? Dia nggak kain juga tapi nggak jeans juga tuh, Pi. kargo. Mungkin. Macam itu lah, Bu. Semacam itu masih boleh, Vi. Tapi jangan yang slim. Jangan yang ngetat dari paha sampai ke betis tuh, yang laki-laki tuh. Kan ada tuh iya, kan? Bu. Iya, Bu. Udah muat juga saya, Bu. Enggak, tapi kan ada yang senang pakai celana model gitu tuh. Yang anak sekarang tuh. Nah, saya nggak tahu lah ya model apa slim kah tuh. Yang laki-laki tuh. Nah, jangan juga gitu ya. Yang tahulah kaliannya yang apa sopan untuk di kantor tuh gimana gitu. Nah, biasanya ada mitra-mitra tuh yang langsung nyebutkan nanti. Nah, kalau BKKBN nanti pas pembekalan kita ya. Jadi informasi dari BKKBN akan ada pembekalan sebelum kalian di BKKBN itu. Karena kalian ini nanti termasuk KKN mahasiswa. Jadi kalau BKKBN tuh ada yang protes, Bu ini bukan magang di BKKBN katanya. Malah kita turun katanya. Karena di BKKBN kami udah usahakan kalian dapat di area Kota Penak. Nah nanti itu memang ya isu pemerintah sekarang itu kan menurunkan angka stunting. Nah seperti itu. Ya. Nanti akan ada pembekalan dan informasi lanjutan ya. Untuk sementara besok pembekalan dulu kepada dosen-dosennya. Jadi sampai seperti itu di BKKBN. Itu ya Raffi ya? Siap, Ibu. Baik, terima kasih Bu Meta. Ada pertanyaan lagi? Silakan jika ada pertanyaan. Kalau malu via chat ya, jangan setelah ini nyerbu ke Kak Latifah. Yang di WA Kak Latifah terus tuh. Nah silakan kalau yang malu, nggak usah malu lah ya, ini kan sama dosennya gimana nanti sama itu ya.
mitra kan. Kalau nggak tahu nanya gitu ya nanti sama mitra. Kalau misal dikasih kerjaan bingung tanya, jangan sampai nggak jelas dikerjain total salah. Nah kayak gitu kan. Silakan, ada yang mau tanya nggak? Bu, dapat duit nggak? Gitu ya. Tahun lalu abang kakak dapat 50.000 tahun lalu satu orang. Saya ini tahun ini Bu, tahun ini nggak tahu. Kalau rezeki kalian ada, kalau nggak rezeki nggak ada. Udah, itu informasi awal. Tawa, Mary ketawa dia. Asuransi kami usahakan, ya. Asuransi kami usahakan. Nah, terkait asuransi ada kejadian di tahun lalu ya Bu Diah ya. Mahasiswa kita kecelakaan waktu KKM. Jadi ada yang mitranya bertanggung jawab. Nah, jadi karena itu kegiatan mitra, jadi mitranya yang menanggung semuanya. Lalu saya suruh klaim lah, ini kita asuransi. Nggak usah lah Bu, udah diklaim. Nah, itu. Jadi bisa klaim nggak? Bisa. Nah gitu. Jadi kami mengusahakan kalian semua diasuransi, termasuk DPL-DPL-nya selama kegiatan KKM ini akan ada asuransi. Jadi jika terjadi sesuatu hal dan kita harapkan itu tidak terjadi, nanti segera komunikasi dengan DPL atau kami selaku pengelola KKM. Ya. Alma mater penting ya, waktu turun nanti pakai alma mater ya, pakai berkerah ya, jangan pakai kaos bekas ya, pakai kemeja ya. Biasa kaos berkerah itu mereka kalau di mitra-mitra itu kan hanya waktu hari Jumat biasanya karena olahraga kan. Nah kalau untuk hari kerja layaknya itu yang ya kalau laki-laki ya kemeja seperti itu ya. Kalau yang perempuan ya kemeja yang rapi, yang sopan. Alma mater selalu dibawa ya. Apalagi untuk nanti saat kalian di tanggal 3 itu turun pertama kalinya, harapan saya bawa alma mater ya. Nah, setelah ini komunikasi dengan DPL masing-masing. Nah, teknis bagaimana nanti turunnya di tanggal 3 itu segera komunikasikan. Ya, itu. Kalau ada apa terkait hal yang lainnya, silakan nanti komunikasi. Jangan malu ya untuk bertanya. Dedek bertanya tuh Bu Diah ya. Langsung kali ya Bu Diah. Iya Ibu, silakan. Izin bertanya untuk output video Reels KKM magang, apakah cukup 1 kali video dalam 1 bulan atau bagaimana Ibu? Kalau untuk di kami cukup 1 video di akhir ya. 1 video di akhir. Nah, kalau kakak abang kalian tuh kreatif dia. Kalian bisa lihat mereka buat KKM kelompok ya. Jadi kami pantau tuh lewat Instagram mereka tuh setiap hari. Oh ya, yang di Instagram itu lupa kita tuliskan. Status Instagram aja. Nah, setiap hari harus ada 1. Nanti di tag ya, waktu statusnya itu tag Instagram KKM ISP. Ya, jadi kalau yang lainnya itu di status saja, status Instagram. Jangan lupa setiap hari laporannya melalui status di Instagram dan di tag ya. Nanti biar kita repost biar rame KKM jurusan ESP-nya. Saputri, kami tidak ada persyaratan. Nah, itu nanti tanyakan dari kami tidak ada. Yang penting UMKM itu benar adanya. Benar-benar jalankan usaha, benar-benar usahanya ada, bukan usahanya yang ini yang karena kondisional gitu. Udahlah mama saya nih kan ini daripada susah-susah gini yuk karena mama saya biasa buat kue dah yuk mama saya. Nah, misalnya itu karena pengen kemudahan, harapan saya itu UMKM yang memang berjalan ya, memang ada gitu ya. Kan banyak sekali tuh UMKM di Kota Pontianak.
silakan nanti berkomunikasi, atau teman-teman kalian yang memang punya usaha yang memang jalan ya, memang ada gitu ya. Nah, sehingga kalian bisa identifikasi ya, kalian identifikasi. Jadi kalian kalau KKM kewirausahaan itu terutama yang memilih pendampingan UMKM, pertama kalian tentukan kalian mau UMKM yang mana. Itu tahapannya. Atau kemudian masing-masing orang cari dulu, kemudian kalian sortir, kalian pilih. Nah, setelah kalian pilih, kalian datangi kembali, kalian wawancara, kalian identifikasi permasalahan yang dihadapi, dan kemudian koordinasi solusi apa sih yang kalian tawarkan, dan UMKM-nya setuju. Nah, dan atau UMKM-nya pengen minta bantuan apa. Misalnya UMKM-nya nggak punya logo, nggak punya brand, kalian buatkan logonya, ya. Dia bingung packaging, kalian buatkan. Atau dia nggak punya legalitas usaha. Nah, saat ini ada pendampingan halal, sertifikasi halal gratis dari kementerian untuk wilayah Kalimantan Barat. Ini waktu yang tepat untuk UMKM kewirausahaan. Ya, karena di tahun 2024 itu diharapkan UMKM semuanya punya sertifikasi halal. Nah, kalian bisa bantu di situ. Atau kalian cekkan nama mereknya. Nah, ini yang ambil UMKM, kelas UMKM dengan saya. Kalian udah tahu cara mengecek merek kan, supaya merek yang diusung UMKM itu belum ada. Nah, kalau misalnya kalian dia nih makanya UMKM-nya yang dipilih yang memang serius dan memang usahanya punya potensi kan. Dan dia kita cek, kemudian kalian bisa nanti komunikasi dengan kami kalau ini UMKM-nya potensi ya. Kan salah satunya ada Bu di situ. DPL, Sentra Kekayaan Intelektual, sentra ya, salah satu sentra KI di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi melalui CIBC bisa kita mendaftarkan hak merek. Nah, jadi nanti apalagi kalau di kelompok Bu Aya dan Bu Farah ya, udah di situ kan pengelola CIBC. Nah, langsung nanti bisa ditindaklanjuti untuk diurus. Gimana, Saputri? Jelas? Mana Saputri ini? Jelas, nak? Selanjutnya Bu, saya mau nanya. Kan tadi ketika Ibu bilang kan kita mencari UMKM-nya, terus nanti kita bantu prosesnya, itu kita laporkan ke DPL dulu tempat UMKM-nya, atau yang di tanggal sekarang ini kan sebelum magang ini kan tanggal 3 ya. Jadi itu sebelum kita magang, kita infokan ke DPL dulu Kak Bu tempatnya. Kita cari. Iya, koordinasi dulu sama DPL. Jadi Bu, kami UMKM kewirausahaan. Nah, tadi udah dapat pembekalan, kami boleh membuat usaha atau melakukan pendampingan usaha. Jadi Bu, masukkan, ibunya izin dulu masukin ke grup, diskusi dah di grup. Jadi Bu, kalian nanti mau yang mana? Kata DPLK, Bu, kelompok kami mau yang ini. Nah, nanti lanjutlah kalian komunikasi di situ. Jadi UMKM kewirausahaan itu harus sering berkoordinasi dengan DPL. Paham, Saputri? Paham Bu, terima kasih Bu. Jadi semuanya harus diketahui oleh DPL. Dan ini memang kami cek kan rata-rata yang UMKM kewirausahaan ini kan bekerja kan? Saputri bekerja juga ya? Ya Bu, saya bekerja. Nah, jadi harapannya dengan UMKM kewirausahaan ini kerja kalian tetap jalan, kalian pun bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Bermanfaat untuk orang lain nih, KKM kalian nih, gitu. Kalian memberikan kontribusi tadi, dan kalian belajar sebenarnya. Siapa tahu saat ini bekerja, nanti malah kedepannya membuka lapangan kerja kayak gitu. Baik Bu. Ya, lanjut. Baik Bu Meta, ini banyak pertanyaan di kolom chat. Ya.
Toko bangunan. Toko bangunan. Skalanya apa nih toko bangunan? Udah besar kah? Mana Friska? Kalau bisa bidang ekonomi kreatif lah ya. Bidang ekonomi kreatif. Cari subsektor ekonomi kreatifnya ya. Ini karena yang mengajar, yang megang KKM kan pengajar ekonomi kreatif. Bu dia. Cari ini ya. Friska, ekonomi kreatif, karena kita di urusan kita kan mengusung ekonomi kreatif ya. Kemarin aja pameran ekonomi kreatif. Kemudian mata kuliahnya ekonomi kreatif. Pusat inkubator bisnisnya pusat bisnis ekonomi kreatif. Maka pilih UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu ada 16 atau 17 subsektor ekonomi kreatif. Silakan dilihat ya. Toko bangunan tuh masuk enggak? Kalau dia usahanya arsitektur, dia masuk. Tapi kalau toko bangunan biasa, dia enggak masuk. Gitu ya, Friska. Friska, ada? Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ibu. Dari Suryanto, untuk anggota kelompok ada yang belum masuk grup. Sudah dihubungi tidak bisa, tapi belum ada respon ya. Gimana, Ibu? Tinggalkan aja, Bu ya. Memang lah Jenny kan mahasiswa. Kelompok untuk anggota kelompok yang belum masuk grup dan sudah tapi belum ada respon. Masukkan nggak jadi grup tuh? Ada nomornya enggak? Hubungi Kak Latifah, tanya. Kalau dia udah di-invite, kan gini ya, masukin WA tuh kan ada yang langsung bisa masuk. Ah udah, biarkan dia masuk. Tapi kalau misalnya dia harus mengundang, yang penting udah kita undang. Dia enggak masuk, biar dia. Nanti pasti dia muncul di akhir. Tinggalkan dia ya. Tapi nanti hubungi Kak Latifah Suryanto setelah ini siapa anggota grup itu, karena kita punya datanya kan, kita punya data nomor telepon semuanya yang peserta kakak. Gitu ya Suryanto. Baik, lanjut Bu. Untuk pengambilan ID card, apakah boleh diwakilkan? Boleh, bawa surat kuasa. Boleh diwakilkan, Bu? Boleh, tapi kasih surat kuasa. Dia mau mewakilkan ke siapa? Ya, karena kami hanya cetak satu. Kalau hilang kami cetak sendiri ya di Windows. Jadi kalau misalnya Bu akan udah dapat nih Bu dia. Nah, udah dapat, kemudian hilang. Kan ada kejadian tuh di MBKM atau KKM gitu ya. Nah, hilang, patah kayak gitu ya. Nah, silakan cetak di Win Printing, tapi kami nggak nanggung lah. Satu kali aja kami cetakkan. Jadi kalau misalnya Bu diambilin teman, boleh nggak? Ya boleh, karena masih di kampung tanggal 1 misalnya. Nanti dengan siapa? Jelas-jelas ya, kami juga minta di situ tanda tangan siapa yang ngambil, nanti tertulis namanya. Kalau hilang ya kami nggak nanggung kan? Nah, itu aja. Dan bisa kita bekalkan. Baik, sudah jelas ya Sabilah ya. Boleh diwakilkan asal ada surat kuasa. Kemudian dari M. Ziki, untuk Dinas Ketahanan Pangan itu DPL Ya. tetap Bu Resti. Untuk di Dinas Ketahanan Pangan, DPL-nya tertanda nama Bu Resti, yang turun saya. Paham Rizky, jadi masukkan saya di grup pangan juga ya, ketahanan pangan juga. Nah, nanti terkait turun ke lapangan, pengantaran dan sebagainya, saya yang turun. Ya. Oke, lanjut Bu dari Apung. Saya ikut KKM magang dan beberapa waktu lalu berinisiatif untuk mengikuti kewirausahaan merdeka dari nasional. Apakah boleh Ibu?
Boleh lah. Apung, kamu udah daftar kah? Atau masih berinisiatif? Mana Apung nih? Apung nih emang kelas saya kemarin kewirausahaan. Apung, kalau bisa daftar, malah saya sangat menganjur. Oh, sudah daftar. Bagus, Apung. Nanti kita lihat ya, Apung. Apung di mana sih? Dinas apa, Pung? Ketahanan pangan ya. Mana? Kan untuk Apung lolos ya udah kamu tetap KKM gitu ya. Mana kain aja. Kalau yang perempuan kain panjang boleh, celana kain boleh, ya. Sesuaikan dengan tempat magangnya. Oke. Lanjut Bu ya, 942 sudah. Pengumpulan daftar hadir pembekalan yang dikumpulkan di meja Ibu itu dikumpulkannya kapan Bu? Kalau selesainya, kalau bisa didulukan. Kalau misalnya nanti di minggu-minggu awal KKM itu lebih baik. Karena kan pembekalan itu istilahnya nanti ketemu dengan DPL-nya. Nah kan pas ketemu, makanya di tanggal 3 itu pas di tanggal 3 itu kan DPL-nya kan nganter tuh. Nah kan ketemu DPL, langsung tanda tangan tuh, langsung 5 kan. Kalian juga ketemuan di situ, nanti topiknya apa. Kalau misal bingung tuh pertemuannya apa, udah kosongin dulu nggak apa-apa. Yang tema-tema pertemuannya dikosongin dulu nggak apa-apa. Yang penting tanda tangannya 5 rangkap itu. Ya, untuk tanggalnya dikosongin aja dulu. Kalau bingung udah untuk tanggal, tema kosongin nggak apa-apa. Ya, jadi secepatnya. Kalau bisa di minggu-minggu pertama KKM. Karena itu terkait pembekalan. Kemudian lanjut Bu Dia. Pertanyaan dari Gregorius ya. Untuk ngepost di IG, kemudian di tag ke IG-nya KKM itu pakai akun pribadi atau kita buat akun kelompok? Bebas. Mau akun pribadi boleh, mau buat akun kelompok juga boleh. Ya, yang penting kalian kegiatan hariannya itu buat statusnya itu mau dia pakai apa akun pribadi atau akun kelompok, yang penting kalian buat setiap hari dan kalian tag IG KKM. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Masih ada waktu 2-3 menit. Silakan boleh melalui chat atau raise hand menyampaikan secara langsung. Silakan. Siap-siap open cam, rapi, kita dokumentasi ya. Yuk, ada yang mau tanya lagi nggak? Setelah ini kita pelepasan secara online ya, boleh saja. Siap-siap ini ya, rapid, webcam. Nanti mungkin yang kita dokumentasi juga nanti ya, sama Bu Dekan, sama Bu Kajur ya. Insya Allah di jam 10 mereka bergabung. Makanya silakan kalau mau tanya-tanya
Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, semoga kegiatan KKM selama 1 bulan ke depan berjalan dengan lancar, sesuai dengan keinginan, tercapai output-outputnya. Terakhir, ya ingin saya sampaikan bahwa di mana bumi dipijak, di situ adat setempat berlaku. Jadi teman-teman harus tahu, harus di pertama itu mengenali adat di sana seperti apa, dan itulah diikuti. Nah, proaktif, tetap proaktif, profesional, memberikan terbaik untuk instansi maupun tempat magang, tempat kewirausahaannya, dan sebagainya itu ya. Mungkin itu dari saya selaku moderator. Terima kasih kepada Ibu Sartika SEME atas arahannya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa dimengerti, dipahami oleh semua mahasiswa yang ada di sini. Jika ada pertanyaan lain sebagainya, silahkan langsung disampaikan ke grup boleh, atau perwakilan ketua kelompok tanya ke DPL-nya atau langsung ke pengelola, disilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya akhiri, saya serahkan kepada MC Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dia Aningsi SEIME selaku moderator dan Ibu Metasari Kartika SEME selaku narasumber yang telah mengisi sesi diskusi kita pada hari ini. Maka dengan berakhirnya sesi diskusi kita pada hari ini, maka akan dilanjutkan pada rangkaian acara selanjutnya. Namun untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, maka kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk di sesi pembekalan ini kepada rekan-rekan semuanya diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Dan sekali lagi diingatkan kepada para peserta diharapkan untuk tidak lupa mengisi sebagai bukti tanda kehadiran. Terima kasih. Baik, kepada para peserta, apakah sudah mengaktifkan kameranya masing-masing? Jika sudah, maka melakukan sesi dokumentasi. Oke, langsung saja. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Lanjut, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, mungkin sekian untuk sesi pembekalan kita pada hari ini. Dimohon kepada rekan-rekan peserta KKM untuk tetap stay di room Zoom, karena akan dilanjutkan pada sesi pelepasan. Terima kasih. We are the reverie, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa acara ini secara resmi kita buka ya untuk membahas kegiatan mahasiswa di terjun di lapangan.
you, I'm giving up. I'm giving up. I am stuck
in a dream and I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I am stuck in a dream and I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. It's like we're in a movie. I don't know how you do it. I look into your eyes and everything is different. Baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Could you come closer to me? I just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up. I am stuck in a dream and I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I am stuck in a dream and I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Meta.
Assalamualaikum Pak Faisal, Pak Eko, dan Pak Bara. Alhamdulillah ada Bu Dekat, Pak Yanto juga hadir. Assalamualaikum Bu Barkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Assalamualaikum Bu Dekan. Nurul, Bu Meta, Ya, dan Bu. Terima kasih sudah yang hadir. lain yang sudah hadir. Alhamdulillah kami tadi sudah kegiatan pembekalan Bu Nurul, Bu Barkah, dan Bapak Ibu dosen. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Ibu Dr. Barkah SEMSI. Yang kami hormati Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Ibu Nurul Bariah SEMSI PhD, yang kami hormati para dosen pembimbing lapangan KKM jurusan ISP FEB Untan tahun 2023, serta para hadirin yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara pelepasan peserta kuliah kerja mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura tahun 2023. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Anissa B. Simaremare, selaku pembawa acara pada hari ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 3. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura sekaligus membuka acara, 4. Pelepasan secara simbolis kepada peserta kuliah kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura tahun 2023. 5. Penutup. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Kepada Ibu Nurul Bariah SEMSI PhD, disilahkan. Terima kasih MC. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Ibu Dr. Barkah SMSI, beserta para wakil dekan yang hadir pada kegiatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di jurusan ISP, narasumber kegiatan sekaligus Kepala Laboratorium jurusan ISP, Ibu Meta Sari Kartika SMSI, beserta seluruh peserta KKM, serta undangan yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa bertemu secara daring dalam kegiatan pembekalan sekaligus pelepasan kegiatan KKM jurusan ISP FEB Untan tahun 2023. KKM merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa sebagai upaya untuk mendekatkan dunia kerja dan mendekatkan kepada masyarakat, sehingga mahasiswa dapat menjadi lulusan yang siap untuk diserap pasar kerja dan tentunya siap juga untuk bermasyarakat.
Untuk itu, kepada seluruh peserta, Ibu ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Tentunya kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, seru ya, dan tentunya bermanfaat untuk meningkatkan mutu dan kesiapan lulusan jurusan ISP FEB Unpan. Pada gilirannya nanti kami mohon perkenan Ibu Dekan untuk melepas mahasiswa peserta KKM jurusan ISP ini secara simbolis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, salam sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Bariah SEMSI PhD atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara dan dilanjutkan dengan pelepasan secara simbolis kepada peserta kuliah kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura tahun 2023 oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Kepada Ibu Dr. Bariah SEMSI, disilahkan. Mohon maaf tadi belum ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nurul Bariah, SEMSI PhD, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Ibu Meta Sari Kartika, selaku Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Bapak dosen lapangan untuk kegiatan KKM kita kali ini, adik-adik mahasiswa sebagai peserta KKM yang alhamdulillah bisa hadir bersama-sama walaupun kita bertemu secara daring ya. Insya Allah tidak mengurangi arti dari pertemuan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa bertemu pada pagi hari ini. Dan kita pagi hari ini adalah sangat penting, artinya yaitu kita akan melepas mahasiswa IESP untuk melakukan KKM pada tahun 2023 ini. Sebagaimana kita ketahui, tujuan dari KKM ini adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa kita setelah sekian semester berkutat dengan teori di kampus, maka sekarang ini saatnya mahasiswa bisa melihat bagaimana kondisi real di lapangan dari apa-apa yang telah dipelajari di kampus. Semoga saja kegiatan ini bisa bermanfaat sesuai dengan yang kita inginkan, menambah bekal, menambah wawasan dan keahlian bagi mahasiswa, walaupun waktu yang diberikan itu tidaklah terlalu panjang ya, tapi kita berharap adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan waktu yang singkat tersebut, waktunya setiap saatnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan saya kira untuk saya berikan pesan khusus bagi mahasiswa yang akan ke lapangan, artinya nanti akan berbaur dengan masyarakat, terjun secara langsung ya, bertemu dengan masyarakat. Ingatlah bahwa kalian ini adalah duta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, sehingga gerak dan perilaku kalian di masyarakat nantinya itu akan menjadi tolak ukur penilaian masyarakat di luar sana terhadap proses yang kita lakukan di FEB. Positif yang kalian tunjukkan kepada masyarakat, maka positif juga penilaian mereka terhadap
fakultas kita. Tapi seandainya ada hal-hal yang negatif, tidak bisa menjaga perilaku, tutur kata, maka mungkin mereka akan mengatakan, oh seperti ini rupanya proses pendidikan belajaran yang diberikan di FEB. Jadi saya sangat berharap kita semua menunjukkan yang dari apa yang bisa kita lakukan, baik tadi saya katakan tutur kata, perilaku, kedisiplinan, itu menunjukkan sehingga penilai masyarakat adik kalian juga nanti akan melakukan KKM, sehingga kesan yang diberikan oleh kalian itu nantinya tentu akan berdampak terhadap penerimaan masyarakat terhadap adik-adik kita nanti, sehingga kita tentu semua berkeinginan bahwa apa yang kita lakukan ini yang terbaik dan memberi kesan yang positif terhadap masyarakat tempat di mana kalian melaksanakan KKM nanti. Jadi itu pesan saya, kita sama-sama menjaga nama baik FEB Untan. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk melaksanakan KKM, dan karena minta untuk sekaligus membuka ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. KKM IESP tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dan saya ucapkan selamat. Semoga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Barkah SMSI yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Maka rangkaian acara selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan pelepasan secara simbolis tanda pengenal peserta kuliah kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura tahun 2023 oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Bentar, saya agak kurang bisa membaca nama dari mahasiswanya. Ya, pelepasan secara simbolis kita lakukan kuliah kerja mahasiswa bangunan FEB Untan tahun 2023 yang diwakili oleh Dwi Randi Fahrezi dengan nomor mahasiswa B101-220-1005 dan ya Susi dengan nomor mahasiswa B106-119-1010. Dengan ucapan semoga kegiatan KKM jurusan ISP FEB Untan tahun 2023 bisa berjalan lancar dan mendapat dengan apa yang kita inginkan, ya, wawasan, pengalaman bagi mahasiswa dengan terjun bersama di masyarakat. Demikian saya kira. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Barkah SMSI yang telah memimpin acara pelepasan secara simbolis tanda pengenal peserta kuliah kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Dengan dibukanya acara sekaligus pelepasan secara simbolis, maka berakhirlah acara kita pada hari ini.
Saya, Anissa Besi Mare selaku pembawa acara pada hari ini, izin undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dipandu Nisa, dokumentasi. Baik Ibu, para peserta dan para hadirin dan tamu undangan disilahkan untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melanjutkan pada sesi dokumen. Sekali lagi kepada para peserta dan tamu undangan dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melanjutkan sesi dokumentasi. Baik, mungkin langsung saja 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, sekian dan terima kasih untuk sesi dokumentasi pada hari ini telah selesai dan acara pada hari ini juga telah selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Dekan. Terima kasih Bu Barkah, Bu Nurul, Bapak Ibu DPL. Sama-sama Bu Nurul, Bu Meta, dan adik-adik mahasiswa. Semoga sukses ya KKM-nya. Amin. Amin. Selamat kembali ke fakultas kita nantinya ya. Ya, Bu. Terima kasih mahasiswa semuanya. Jangan lupa presensi ya untuk pelepasan. Kegiatan pelepasan. Izin lip ya Bu Meta, Bu Dekan. Oh ya, silakan Bu Nurul. Iya Bu. Saya juga Terima kasih Bu Nurul. Lanjut rapat. Terima kasih Bu Barkah. Ya, sama-sama Ya Bu. Bu. Sukses Izin selalu. Bu Meta, sukses selalu Bu Meta, KKM jurusan ISP. Amin, amin. Oh ya Pak Juanda, terima kasih sudah hadir. Oh maaf, ada Pak Juanda. Maaf Pak Juanda. Pak Ju, makasih Pak Ju, Bu Yarlina, Pak Jumhur, Pak Iman, Bu Farah, Pak Faisal, Bu Hei, Pak Ahmad Yani, terima kasih. Bu Aya, terima kasih. Pak Ahmad, terima kasih. Pak Bara.